tanggal 1 Desember 2020. Nama Epri Arsat Rizal, ini 17 sekian, di tentang posisi OIC, mendapat Al-Quran, ring berasal dari dinyatakan lulus tanpa revisi. Alhamdulillah. Thank you Mr. Sobirin, Mr. Syahab, Mr. Sukendar, and Mr. Mutarlum. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Saat ini saya akan cerita sedikit tentang perjalanan saya mencari judul skripsi, mengerjakan skripsi, ikut ujian komprehensif hingga saya sudah melaksanakan ujian sidang skripsi di tanggal 21 Desember tahun 2020. Sebelumnya saya ingin perkenalan dulu, barangkali ada yang belum kenal saya. Saya Epri Arsat Rizal, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang, dan saya mengambil kelas PK atau kelas program khusus, yang mana kelas ini menggunakan bilingual dalam sehari-harinya. Puncaknya skripsi saya menggunakan bahasa Inggris, yang mana itu sebagai syarat kelulusan di jurusan saya, atau tepatnya di program kelas khusus itu. Dan senang sekali bisa sharing-sharing karena ini banyak yang bertanya, baik melalui via DM, baik melalui question box yang pernah saya buka beberapa kesempatan lalu, dan juga banyak juga yang ngirim pesan via WhatsApp tentang bagaimana sih prosesnya, ceritanya, dan tips and triknya bisa menyelesaikan skripsi di semester 7. Dan kali ini saya tidak akan memberikan tips and trik, karena tips dan trik itu akan kalian ketahui sendiri masing-masing ketika kalian akan mengalaminya. Dan di sini saya ingin lebih sharing-sharing bagaimana cerita saya di awal hingga sampai saat saya selesai sidang skripsi itu sendiri. Saya di sini sudah punya list yang akan saya ceritakan. Saya pakai contekan. Pertama yaitu saya ingin cerita awal mula mengapa saya menentukan skripsi itu. Sebelum saya ceritakan dulu, saya ingin menyampaikan bahwa judul skripsi saya adalah Vernacularization Analysis Toward Cakepan Suci Al-Quran Salinan Ring Bahasa Bali. Itu adalah skripsi yang meneliti Al-Quran terjemah bahasa Bali. Bagi teman-teman yang masih penasaran, saya akan terangkan sedikit bahwa walaupun Al-Quran atau walaupun Islam di Bali sebagai minoritas, bahkan tidak ada 10% dari seluruh penduduknya di Bali, tapi Islam hingga saat ini eksis dan bisa berbaur dengan masyarakat Hindu. Dan ini juga ditandai dengan adanya Al-Quran bahasa Bali atau Al-Quran terjemah bahasa Bali, yang mana itu saya teliti dengan teori vernakularisasi. Vernakularisasi itu adalah teori terjemah yang lebih membahas ke bahasa lokalnya. Dan kalau kalian ingin tahu bagaimana, nanti siapa tahu kalian akan menggunakan teori itu, bisa hubungi saya nanti, baik itu via DM Instagram atau via WhatsApp. Saya langsung saja. Cerita awal mulanya itu berawal dari ketika saya liburan semester 1. Saya mengambil program 1 bulan di kampung Inggris Pare. Singkat cerita, salah satu tutor saya mengetahui saya bahwa saya adalah mahasiswa dari Bali dan mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Beliau mendapatkan PDF Al-Quran berbahasa Bali, dan pada saat itu belum tahu itu dari mana, siapa yang buat, kemudian apakah ini legal atau tidak. Dan singkat ceritanya, saya diperlihatkan apakah saya tahu ataukah saya pernah mengetahuinya sebelumnya. Dan sontak
reaksi saya yaitu ya saya tidak tahu, karena saya tidak pernah tahu sebelumnya bahwa ada Al-Quran yang menggunakan terjemah bahasa Bali. Dan dari sana saya merencanakan bahwa ini kayaknya menarik untuk diteliti. Dan saat itu saya belum punya niatan untuk skripsi, tapi saya tertarik untuk membahas atau mengkajinya. Setidaknya nanti saya akan tanyakan ke orang tua saya atau kepada teman-teman saya yang ada di Bali. Dan di saat itu saya minta PDF-nya karena kebetulan filenya itu berbentuk PDF sehingga mudah disimpan, hanya dikirim saja. Kemudian saya simpan itu di liburan semester 1. Dan pada saat itu ya namanya masih maba ya, mahasiswa baru, belum ada kesempatan atau belum ada pikiran membuat skripsi. Tapi pada saat itu saya simpan karena saya menduga atau saya berencana akan membahasnya itu lebih jauh lagi. Kemudian itu prosesnya berjalan singkat di semester 1 atau liburan semester 1 tepatnya. Kemudian di semester 2 saya berkuliah seperti biasa, semester 3 berkuliah biasa layaknya mahasiswa, dan kemudian puncaknya di semester 4, atau belum puncaknya tapi di semester 4 itu saya menemui dosen saya yang pada saat itu mengajar orientalis hadis, dan beliau juga salah satu senior di program khusus angkatan pertama yang saya temui atau saya curi-curi waktunya untuk diskusi terkait PDF yang saya dapatkan ketika liburan semester 1 lalu. Dan beliau pun sangat tertarik karena apa? Karena itu sesuai dengan jurusan saya, dan saya pun berasal dari Bali, dan ia pun menyarankan bahwa ini menarik untuk kamu jadikan skripsi atau jadikan penelitian. Dari sana, dari pertemuan itu saya diberikan PR banyak sekali. Saya mencari siapa penulisnya, kemudian itu berafiliasi di mana, kemudian itu apa artinya juga, karena saya harus mencari-cari, mengulik-ngulik isinya. Kemudian saya harus mengetahui apapun tentang Al-Quran itu, karena layaknya peneliti umumnya, sebelum kita meneliti kita harus mengetahui apa yang kita teliti dulu. Saya cari, saya search di Google, baik dari Google itu sendiri atau saya tanya-tanya kepada teman-teman saya, keluarga saya di Bali. Tidak ada satupun yang tahu tentang Al-Quran itu. Bahkan saya tanyakan kepada kiai saya atau pengurus-pengurus di pondok saya pun juga tidak ada yang tahu. Saya coba cari adakah kata kunci di dalam PDF itu, dan ternyata memang ada. Yang pertama kali itu sangat mengejutkan saya karena saya tidak tahu sebelumnya, yaitu saya menemukan bahwa Al-Quran terjemah ini adalah dibuat oleh Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Ya kita tahu sendiri bahwa kelompok ini sering kali mendapatkan persekusi atau diskriminasi dan lain sebagainya. Terlebih saya belum mengetahui, karena pada saat itu saya pun juga tidak tahu menahu siapakah Jamaah Ahmadiyah ini, hanya mengetahui dari katanya-katanya saja. Namun layaknya sebagai peneliti tentu kita tidak boleh tidak boleh abai atau hanya berpatokan katanya-katanya, tapi saya untuk mengusahakan untuk mencari tahu lebih dalam dengan cara saya sendiri. Saya tidak ingin persepsi orang-orang mengganggu fokus penelitian saya, karena layaknya peneliti biasanya itu ya harus objektif dan kita harus meneliti dengan apa yang kita amati. Dan puncaknya kalau nggak salah semester 4 atau semester 5 ada kegiatan atau ada diskusi dengan Jamaah Ahmadiyah yang dilakukan oleh HMJ SAA kala itu. Saya mengikuti dan saya ingin tahu lebih dalam, tapi intinya saya ingin menanyakan apakah dari tokoh jamaah tersebut mengetahui profil atau siapa penulis ini. Sebelumnya saya juga sebelum mengikuti saya menanyakan kepada salah satu teman saya yang juga jurusan SAA, dan ia pun memberikan pintu selebar-lebarnya agar saya bisa mengikuti, dan juga
sangat beruntungnya saya dihubungkan dengan salah satu para mubalik jamaah Ahmadiyah itu. Singkat cerita, beliau mengetahui walaupun di Al-Quran itu sendiri tidak ada dituliskan, tapi beliau mengetahui siapa dan di mana sekarang dan bagaimana keadaan beliau sekarang. Beliau mengetahui, kemudian beliau itu memberikan nomor anaknya, dan singkat cerita saya berhubungan atau saya kontak-kontakan dengan anaknya hingga di semester 5 atau tepatnya liburan semester 5 saya memutuskan untuk melakukan penelitian saya ke rumah penulis itu. Sebelumnya saya akan cerita dulu di semester 5 karena barusan tadi saya mencerita semester 4. Di semester 5 sebelum saya melakukan penelitian langsung ke rumahnya penulis Al-Quran ini, saya juga sempat bertanya-tanya dulu dengan dosen saya, dosen filologi saya, karena saya menduga bahwa ini bisa diteliti oleh pendekatan filologi. Kemudian saya tanya juga dengan dosen favorit saya yang mana nantinya sebagai pembimbing saya. Itu saya intens di semester 5 untuk menanyakan baik secara langsung maupun saya menghubungi via WhatsApp. Memang prosesnya ya layaknya seperti mahasiswa ketika ingin ketemu dosen. Jadi untuk menemui sangat susah karena kita harus menunggu waktu luangnya beliau. Kalaupun saya chat atau saya kirim pesan via WhatsApp, belum tentu dibalas secara cepat. Tapi ya begitulah mahasiswa, jadinya kita harus menunggu. Dan saya pun selain menunggu juga memperkaya literasi saya atau bacaan saya agar nantinya ketika diskusi dengan dosen saya tidak kosong-kosong banget dan saya mempunyai bahan bacaan yang bisa nanti didiskusikan, yang nantinya pun juga akan mendapatkan tambahan pengetahuan dari dosen yang saya ajak konsultasi. Kemudian di semester 5-nya atau di liburan semester 5-nya yang saya tadi sebutkan, saya meneliti atau saya melakukan interview ke rumahnya di Tasikmalaya. Karena saat itu dari tokoh Ahmadiyah itu mengatakan bahwa beliau walaupun awalnya tinggal di Bali, tapi ia pindah di Tasikmalaya di Jawa Barat karena menderita sakit. Tapi sebelumnya ia pindah ke sana bukan karena sakit, tapi ingin dekat dengan keluarganya atau keluarga dari pihak istrinya di Tasikmalaya. Dan saya melakukan atau berkunjung ke sana, dan saya pun tidak menyangka bahwa beliau dengan usia yang sudah 80-an dan juga istrinya menyambut saya dengan sangat welcome. Dan walaupun beliau secara umur sudah cukup sangat tua, tapi ia sangat welcome atau sangat menarik atau sangat tertarik untuk diajak diskusi, apalagi ketika mendengar bahwa saya akan membahas tulisan beliau. Siapa sih yang tidak tertarik jika tulisannya dibahas atau didiskusikan? Dan walau beliau hanya bisa duduk di kasur, dan itu pun saya melakukan diskusi sangat lama, bahkan sampai saya sendiri pun kehabisan bahan pertanyaan. Tapi ya namanya kita diskusi santai, kita berbicara kemana-mana, kita layaknya orang ngobrol walaupun secara usia terpaut sangat jauh. Dan di sana saya menemukan banyak sekali pengetahuan atau tepatnya data yang bisa saya kumpulkan sebagai penelitian saya. Walaupun awalnya saya mendapatkan file berbentuk PDF, yaitu Al-Quran terjemah bahasa Bali, tapi di sana saya menemukan yang lebih unik lagi. Kalau yang sebelumnya itu hanya bab per bab, tapi yang saya temukan di rumah beliau adalah Al-Quran yang mana dari juz 1 sampai juz 7, yaitu terjemah Al-Quran bahasa Bali yang tartibnya mushafi. Kalau yang sebelumnya yang saya temukan dari tutor saya di Pare itu berbentuk maudhu'i atau tema per tema, tapi yang saya temukan di rumah beliau yaitu tartib mushafi sampai juz 7.
Singkat cerita, saya langsung pulang, kemudian saya bertemu dengan dosen saya, yang mana nantinya dosen itu menjadi pembimbing saya. Saya berikan dua Al-Quran itu, yang satu yang tema per tema, yang kedua itu yang tadi itu Tartib Musafi sampai juz 7, dan beliau pun menyarankan yang Tartib Musafi saja karena itu lebih menarik diteliti, karena lebih banyak dan juga bisa lebih luas kacanya atau perspektifnya. Kemudian di semester 5, masih sebelum semester 6 atau tepatnya di bulan Januari, saya merencanakan untuk mengajukan judul skripsi, yang mana saat itu memang belum layak, walaupun secara persyaratan sudah bisa, tapi umumnya masih sangat jarang ketika ada mahasiswa yang mengajukan judul di liburan semester 5 atau sebelum semester 6. Dan sebelum saya mengajukan judul, saya juga berkonsultasi dengan dosen saya itu, namanya adalah Ustadz Sobirin, yang sangat intens dan sangat terbuka ketika saya ajak diskusi. Dan puncaknya saya meminta beliau untuk menjadi pembimbing skripsi saya, walaupun saat itu saya belum mengajukan judul, tapi saya sudah minta atau memohon bagaimana kalau beliau menjadi dosen atau dosen pembimbing skripsi saya, dan beliau menyanggupi. Dan akhirnya ketika saya sudah susun form pengajuan judulnya, saya coba untuk mengajukan judul di bulan Januari, kalau nggak salah ketika masih tanggal 17 Januari saya mengajukan judul. Dan alhamdulillah karena persiapan yang lumayan matang, form pengajuan judul saya tidak dicoret-coret sama sekali, tapi hanya ditandatangani, dicentang, dan saya ACC. Esoknya saya bertemu Kajur dan beliau pun langsung meng-ACC, karena sebelumnya saya bertemu sekjurnya dulu, sekretaris jurusan, dan hari esoknya saya bertemu Kajur atau ketua jurusan ilmu Al-Quran Tafsir itu. Awal mulanya dari pihak sekjur dan kajur itu kebingungan siapa dosen pembimbing yang tepat untuk membimbing skripsi saya, karena berbahasa Bali, karena jarang banget atau jarang sekali dosen yang bisa menggunakan bahasa Bali. Karena saya sebelumnya sudah minta kepada Ustadz Sobir untuk menjadi pembimbing skripsi saya, kemudian saya mengajukan bagaimana kalau Ustadz Sobirin menjadi pembimbing skripsi saya, karena saya sudah berkonsultasi, kemudian beliau sudah mengarahkan dari awal hingga saat ini pun beliau juga sudah mengetahui kalau saat ini saya akan mengajukan judul skripsi. Singkat cerita, Kajur dan Sekjur menyetujui bahwa dosen pembimbing saya adalah Ustadz Sobirin. Sebelum saya ceritakan lanjut, untuk teman-teman yang mau mengajukan judul skripsi, kalau bisa bidiklah dosen pembimbing yang sesuai dengan kalian atau sesuai dengan passion kalian, dan juga tentu kita harus mengetahui apakah dosen ini sesuai dengan penelitian yang saya atau yang kita akan lakukan, karena itu sangat bermanfaat atau sangat berpengaruh di belakangnya. Kemudian saya di ACC, kemudian saya mengurus administrasinya ke fakultas, kemudian juga saya menemui dosen pembimbing saya yang setelah saya mohon untuk menjadi pembimbing, dan saatnya saya menyusun proposal, karena di ujian kompre atau ujian komprehensif di kelas saya atau program saya itu harus menyusun proposal bab 1. Dan singkat cerita, di bulan Februari saya sudah bisa menyelesaikan proposal saya, dan alhamdulillah ujian atau penguji kompre saya itu pembimbing saya, kemudian Bapak Sukendar, dan juga Kajur dan Sekjur. Dan di sana pun tidak ada kesulitan yang berarti, walaupun ada kritikan atau masukan di proposal saya untuk dibenahi atau ada yang perlu ditambahkan dan dikurangkan. Selanjutnya saya pada saat itu menyusun proposal ketika
berbarengan kuliah semester 6. Jadi saya membagi waktu kapan saya harus fokus ke tugas kuliah dan kapan saya harus menyelesaikan proposal skripsi saya. Dan singkat cerita di bulan Februari itu saya sudah menyelesaikan kompre dan menyelesaikan bab selanjutnya, atau tepatnya masih proses bab 2 dan bab 3. Dan ya seperti yang kita ketahui di bulan Maret ada berita yang sangat mengejutkan, yang mana Indonesia tepatnya baru di Indonesia ada berita pasien yang positif COVID, sehingga pada saat itu kampus diliburkan dan tidak ada perkuliahan tatap muka. Dan saat itu pun saya beruntung karena sudah selesai ujian komprehensif, sehingga saat itu pada saat awal-awal kuliah di online kan, saya hanya menyelesaikan atau saya hanya melanjutkan lagi di bab 2, bab 3, bab 4 hingga selesai. Dan prosesnya mengerjakan itu pun saya lakukan di asrama, karena saat orang atau teman-teman saya pulang, saya memutuskan untuk stay di asrama karena saya berpikir kalau seandainya kala itu saya pulang, tentu saya mungkin saat ini belum bisa balik ke Semarang lagi, karena kita tahu bahwa di rumah saya atau di Bali untuk keluar masuk itu sangat ketat dan persyaratannya banyak. Dan oleh karena itu saya memutuskan untuk stay di asrama sembari saya melaksanakan kuliah online, mengerjakan skripsi, dan juga saya menulis artikel-artikel populer di media-media online. Perlu juga saya ketahui, tulisan saya pun yang saat ini sudah sekitar 10 lebih itu lahir karena ada pandemi. Jadi ketika saya di kamar, ketika saya jenuh membaca buku, kemudian saya jenuh kuliah online ataupun mengerjakan skripsi, ya saya cari refreshing dengan mencari tema-tema yang bisa saya jadikan artikel di media online. Dan alhamdulillah itu pun bisa membantu meningkatkan skill menulis saya, walaupun saya secara latar pendidikan nggak pernah sama sekali ikut kelas menulis, tapi dengan saya tanya-tanya kepada teman-teman, kemudian kepada senior dosen, saya minta masukan, dan alhamdulillah juga bisa diakui atau layak untuk dibaca. Kemudian saya pun di semester 6 atau setelah semester 6 itu saya melanjutkan skripsi saya, karena saat itu sudah proses bab 4, karena di bulan Maret, April, Mei itu saya menyelesaikan bab 2 dan bab 3, karena bab 2 bab 3 itu tidak terlalu sulit dibandingkan bab 4 yang analisis, karena saya hanya menyantumkan bagaimana teori yang saya gunakan, kemudian di bab 3 bagaimana data objek penelitian yang saya teliti, dan itu pun alhamdulillah tanpa banyak revisi dari dosen pembimbing saya, karena ya mungkin karena itu tidak banyak hal-hal yang sangat vital untuk dikoreksi, walaupun di akhir-akhirnya pun di bab 2 bab 3 saya sempat banyak juga yang dikoreksi. Kemudian puncaknya di semester 4 di bab 4 itu saya paling lama dibandingkan bab-bab selainnya, karena di bab 4 itu saya merancang bagaimana analisis yang akan saya tulis. Karena skripsi saya itu belum banyak yang meneliti, sehingga saya mencoba untuk sharing-sharing dengan dosen pembimbing saya juga untuk bagaimana nanti formula yang akan saya tampilkan di bab 4 itu. Dan saya di bab 4 ini banyak sekali revisi atau banyak sekali pembenahan, sehingga saya harus merubah, saya harus menambah, dan juga saya harus menghapus yang tidak perlu. Dan juga di semester ini pun, sebelum masuk di semester 7, saya alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan di bab 4, karena di bab 4 itu adalah inti dari penelitian di skripsi saya. Karena itu saya mencoba untuk menyelesaikannya, dan juga saya selesaikan pula bab 5-nya, karena bab 5 kan hanya kesimpulan dan saran. Kemudian ketika semester 7 itu sudah masuk, sebelum
acara perkuliahan mulai atau PPL KKL saya di semester 7 mulai, itu saya menyelesaikan bab 1 sampai bab 5 hingga daftar pustaka. Jadi sebelum saya KKN atau PPL KKL, saya putuskan untuk selesaikan karena saya merasakan atau saya menduga nanti ketika PPL KKL atau bahkan KKN belum selesai, itu akan mengambil waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan skripsi saya. Jadi sebelum KKL PPL itu saya selesaikan dulu, dan saya bimbingan terakhir pada bulan Oktober. Jadi bulan Oktober itu kalau nggak salah waktu itu belum PPL KKL, itu saya sudah selesaikan bimbingan terakhir, dan di sana banyak sekali catatan yang perlu saya revisi karena bimbingan terakhir itu kan bab 1 sampai bab 5 saya dikoreksi. Di bab 1 pun masih ada coretan walaupun itu hanya sekedar penulisan footnote yang belum tepat. Kemudian ada kata-kata yang belum ditranslate dengan baik, dan juga ada paragraf atau kalimat-kalimat yang perlu dirubah. Jadi sebelum saya PPL KKL saya juga sudah selesaikan bab 1, bab 5, tepatnya itu adalah bimbingan terakhir saya. Kemudian saya coba untuk menyelesaikannya atau merevisinya sedikit demi sedikit. Singkat cerita, saya sudah selesai, dan ketika saya tanyakan ke dosping saya bagaimana, apakah perlu direvisi, beliau pun menyampaikan bahwa kalau kamu sudah merevisi apa yang telah saya berikan catatan di skripsi kamu, yaudah saya sudah ACC, saya yakin yang kamu revisi sudah bagus. Dan beliau pun menyarankan ya segera untuk mendaftar di sidang munakosah secepatnya. Dan saat itu pun saya sudah menyelesaikannya dari bab 1 sampai bab 5, tapi belum yang lainnya seperti daftar isi, abstrak, kemudian dan lain sebagainya itu belum. Tapi saya bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka sudah selesaikan. Setelah itu saya vakum beberapa minggu atau beberapa bulan, 1 atau 2 bulan, karena saat itu saya harus melaksanakan PPL KKN dan puncaknya KKN. Dan alhamdulillah karena saya sudah menyelesaikan sebelum PPL KKL KKN, saya bisa tenang untuk melaksanakan kegiatan di semester 7 itu. PPL KKL alhamdulillahnya online sehingga hanya berlaku 2 hari dan itu tidak terlalu memberatkan, dan juga KKN saya bisa menyelesaikannya dengan lancar, alhamdulillah. Tidak ada kendala yang berarti, karena saat KKN saya juga menjadi koordinator kelompok atau biasanya kalau offline kordes, koordinator desa, dan tentu itu menyita waktu atau mengambil tenaga yang ekstra karena KKN-nya berbeda. Kalau biasanya satu posko atau satu tempat, ini berbeda tempat, bahkan ada yang di Jawa Timur, kemudian ada yang di Jawa Tengah bagian barat, dan itu hanya bisa dikoordinasikan melalui via online. Biasanya kita rapat dengan Google Meet atau hanya sekedar di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Dan KKN pun berlalu, sehingga pada saat KKN berlalu itu masih ada sekitar kurang lebih 2 atau 3 minggu hingga penutupan pendaftaran. Karena pada saat itu saya mendaftar di tanggal 30 November. Saya menyelesaikan KKN itu 19 November. Jadi sekitar berapa ya? 11 hari ya. Oh, berarti 2 minggu kurang, sekitar 11 hari. Dan di situ saya mencoba untuk melengkapi daftar pustaka sudah sih, daftar isi, kemudian cover, ucapan-ucapan terima kasih, deklarasi, dan data-data diri yang perlu saya lengkapi untuk mendaftar skripsi atau mendaftar ujian skripsi. Dan juga saya melengkapi persyaratan-persyaratan pendaftaran, dan itu saya lengkapi semua, sehingga ketika lengkap saya mendaftar di tanggal kalau nggak salah di tanggal 1 Desembernya saya baru bisa mendaftar karena ada beberapa administrasi yang belum selesai pada hari pertama itu. Saya kemudian menunggu-nunggu dari tanggal 1 itu sampai tanggal 21 Desember, sekitar 3 minggu saya menunggu jadwal saya. Sembari menunggu saya
meminta restu kepada ibu, ayah, orang tua saya, keluarga saya, dan juga teman-teman saya, bahkan saudara-saudara saya juga. Saya minta untuk didoakan semoga skripsi saya dapat disidangkan dengan lancar, sukses, dan tanpa ada kendala. Kemudian singkatnya ketika tanggal 21 Desember saya sidang, saya diuji oleh 4 penguji, yang mana penguji pertama itu sebagai ketua sidang yaitu Bapak Sobirin, yang mana beliau itu adalah dosen pembimbing saya sendiri. Kemudian sekretaris sidangnya Bapak Sihab, penguji utama satunya itu Bapak Mutarom, dan penguji utama keduanya Bapak Sukendar. Dan alhamdulillah keempat penguji ini pernah mengajar di kelas saya ketika kuliah, dan sehingga saya setidaknya ada gambaran bagaimana tipikal beliau, bagaimana nanti alur pertanyaan yang akan dilayangkan kepada saya. Karena dengan kita mengetahui dosen penguji kita sendiri, maka kita akan tidak terlalu grogi atau tidak terlalu takut ketika ujian munakosah nanti. Kemudian singkatnya saya menyelesaikan ujian skripsi kurang lebih sekitar 1 jam. Saya mendapatkan pertanyaan yang sangat istimewa dan saya sangat terkaget-kaget dengan pertanyaan yang penguji tanyakan kepada saya. Namun alhamdulillahnya seluruh pertanyaan yang beliau sampaikan bisa saya jawab dan diterima. Karena jawab saja tanpa diterima itu bukan berarti kita sukses untuk menjawab pertanyaan, tapi harus diterima. Jadi apa yang beliau pertanyakan kepada saya jawab, dan beliau terima dengan jawaban saya itu adalah jawaban yang sesungguhnya. Dan alhamdulillah sekitar 1 jam telah berlalu, saya diumumkan bahwa saya pada saat tanggal 21 Desember 2020, skripsi saya berjudul Vernacularization Analysis Towards Cakupan Suci Al-Quran Salinan Ring Bahasa Bali lulus tanpa revisi, yang itu adalah kabar sangat mengejutkan, bisa lulus tanpa revisi. Sehingga saat ini saya hanya perlu untuk mendaftar wisuda saja tanpa harus merevisi skripsi yang telah saya tulis sebelumnya. Dan itu pun saya sangat berterima kasih kepada Allah, sangat bersyukur bisa menyelesaikan dengan lancar tanpa kendala, dan bahkan mendapatkan apresiasi dari penguji, sehingga saya pun berharap beliau akan diberikan kemudahan dalam urusannya, para penguji dan juga seluruh dosen yang telah mengajar saya. Itu cerita singkat, atau tepatnya cerita sekilas, walaupun secara durasi lumayan lama ya. Saya harap apa yang saya ceritakan bisa menginspirasi kita semua, dan saya tegaskan lagi, saya tidak memberikan tips and trick bagaimana cara menulis skripsi atau bagaimana cara semester 7 bisa lulus, tapi hanya cerita-cerita saja. Barangkali nanti ada yang bisa diambil manfaatnya, dan jika ada sisi buruknya ya silahkan dilupakan saja. Dan terima kasih juga sudah bersedia untuk menonton video ini, dan kalaupun masih ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa DM Instagram, atau mungkin dia bisa hubungi melalui media sosial saya tentang apa yang ingin saya jawab. Dan semoga nanti di video selanjutnya saya bisa memberikan atau bisa sharing-sharing tentang apa yang saya ketahui, dan atau pula kalau seandainya ada saran, kritik, atau ada inspirasi ide yang kalian ingin tahu, atau kalian ingin tahu tentang saya, atau saya ingin menceritakan tentang apa, silakan komen saja di bawah ini ya. Dan saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.